Vladimir Putin mengklaim tahun 2026 Ukraina akan runtuh dan Rusia menguasainya. Namun, gertakan yang ia pakai demi keuntungan dalam negosiasi damai telah terungkap. Ukraina terus menunjukkan Rusia tidak sekuat klaim Putin. Bukan pertahanan Ukraina yang runtuh, tapi garis depan Rusia yang hancur di seluruh Ukraina karena serangan mereka dipatahkan di semua arah. Dan contoh sempurna dari apa yang sedang terjadi pada Rusia saat ini datang dari kota Pokrovsk dan Mirnara. Kedua kota tersebut berada di Oblast Donetsk, Ukraina, yang merupakan bagian dari wilayah Donbas yang lebih luas, yang ingin diklaim oleh Putin. Pokrovsk, Mirnarat diserang Rusia selama berbulan-bulan, bahkan hampir 2 tahun untuk Pokrovsk. Rusia menganggap kedua kota itu kunci untuk merebut Donetsk, sehingga alasannya jelas. Selama perang, Pokrovsk menjadi pusat logistik Ukraina di Donbas, kota kecil berpenduduk 60.000 sebelum perang. Pokrovsk memberikan Rusia landasan yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan lebih jauh ke utara di Donetsk dan terhadap 2 kota lagi di wilayah yang dibentengi, Sloviansk dan Kramatorsk. Mirnarat meski kurang penting adalah kota satelit Pokrovsk. Jika Pokrovsk jatuh, Mirnarat kemungkinan besar juga akan jatuh bersamanya. Memberikan Rusia 2 landasan untuk kampanye mereka ke utara di masa depan, setidaknya itulah rencana Putin. Kami akan menjelaskan mengapa rencana itu segera gagal. Sebagai contoh dampak masalah yang dihadapi militer Rusia, khususnya serangan garis depan, 2 kota ini dilaporkan Euromaidan Press pada 19 Januari, setelah berminggu-minggu mencoba dan gagal melancarkan serangan besar-besaran terhadap Pokrovsk Mirnarat, Rusia telah beralih ke taktik infanteri yang tersebar dalam upaya merebut posisi-posisi kunci di dalam dan sekitar kota-kota tersebut. Itu tidak berhasil. Rusia hanya mendapat jumlah korban besar akibat perubahan taktik ini, karena pembela Donetsk, Ukraina terus menahan serangan Rusia. Korban Rusia bertambah, serangannya mulai kacau. Korps Serbu Udara ke-7 Ukraina melaporkan hasil gelombang serangan gagal Rusia di Pokrovsk dan Mirnarat pada 19 Januari. Minggu lalu, militer Ukraina menewaskan dan melukai 370 penjajah. Militer kami menghancurkan 86 kendaraan bermotor 20 meriam serta hampir 1.400 kendaraan udara tak berawak serang. Ini kerugian besar dalam seminggu, artinya Rusia kehilangan lebih dari 52 tentara per hari. Ukraina tidak sekadar membunuh tentara Rusia tanpa arah, meski itu juga membantu pertahanan. Korps Serbu Udara ke-7 melaporkan Rusia menambah pasukan di arah Pokrovsk, artinya upaya Ukraina menahan serangan mengganggu logistik perang Rusia. Karena tindakan balasan kami, musuh gagal mengumpulkan kekuatan di zona industri barat laut kota. Musuh tidak bisa menyerang langsung ke Roshina, yang kini jadi target prioritas di aglomerasi Pakrovsk menurut laporan Korps. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan pemadaman kini makin sering terjadi di seluruh garis depan. Pembela Pokrovsk Mirnarat Ukraina kini aktif menghancurkan pasukan dan peralatan Rusia di wilayah mereka. Serangan di masa depan akan lebih mudah dipukul mundur. Apa yang terjadi di Donetsk merupakan gambaran kecil dari kondisi di seluruh garis depan. Ini yang dialami Ukraina saat ini. Pada 19 Januari, Kiev Post memuat komentar Zelensky tentang pasukan Ukraina yang menghancurkan serangan Rusia di seluruh Ukraina. Bertempur dari benteng dengan dukungan drone, artileri, dan mortir, para pembela bertahan melawan serangan Rusia tanpa henti, menimbulkan banyak korban di garis depan. Semua ini terjadi saat suhu Ukraina di bawah titik beku, menunjukkan keberanian pasukan Ukraina melawan pasukan Rusia yang jumlah dan persenjataannya lebih unggul. Saya ingin memuji para prajurit kita. Meskipun menghadapi segalanya, meskipun cuaca yang buruk dan serangan Rusia yang terus-menerus, kita memiliki hasil yang baik dalam mempertahankan posisi kita. Zelensky mengatakan, penting bagi prajurit kita di berbagai wilayah melakukan yang dibutuhkan untuk Ukraina. Dan Ukraina tidak hanya bertahan, tetapi juga secara aktif merebut kembali wilayah dari penjajah Rusia. Zelensky menyebut Pokrovsk, Kharkiv, dan Kupiansk
sebagai wilayah di mana Ukraina meraih hasil signifikan melawan serangan Rusia. Perhatikan sektor Kupiansk, ini contoh keruntuhan Rusia yang akan dibahas di video ini. Di garis depan ofensif, Zelensky mengatakan bahwa 3 unit Ukraina, yaitu Resimen Serbu Terpisah ke-1 dan ke-225, serta Brigade Serbu ke-5, telah melakukan serangan balasan terhadap pasukan penyerang Rusia. Hal itu membuat Ukraina berhasil merebut kembali wilayah. Dan dimanapun Anda melihat di sepanjang garis depan perang Ukraina yang membentang 1.200 km atau 746 mil, kisah ini terus terulang. Serangan Rusia di Orokhiv Selatan berhasil dipukul mundur. Di utara Sumy, situasi serupa terjadi. Ocharotaina diserang namun dipertahankan kuat saat garis depan Rusia runtuh menghadapi pertahanan Ukraina. Dalam situasi lain, serangan Rusia akan sangat menakutkan. Banyaknya sektor yang diserang membuktikan klaim Putin soal Donbas lebih penting dari wilayah lain hanyalah omong kosong. Dia menginginkan seluruh Ukraina, tetapi Ukraina membuatnya harus mengorbankan jauh lebih banyak pasukan daripada yang bisa dia tanggung saat mencoba merebut negara itu. Zelensky tidak berlebihan mengenai klaim pertahanan gigih Ukraina. Ukraina memiliki banyak bukti keberhasilan menghentikan serangan Rusia di lokasi. Situasi di Pokrovsk-Mirnarad hanyalah puncak gunung es. Strategi Putin yang hanya mengirim tentara ke Ukraina, berharap mereka bisa menembus pertahanan secara ajaib, sangat menyedihkan. Saluran Army Inform Ukraina pada 16 Januari menyatakan serangan Rusia ke utara Kharkiv kembali berubah jadi ladang pembantaian. Minggu lalu, Brigade Kartia menghancurkan sekitar 70 infanteri Rusia. Ketika tentara Putin gagal menembus pertahanan Ukraina, serangan di Kharkiv justru menunjukkan kelemahan mereka sendiri. Kami menyerang mereka dengan amunisi klaster 155 mm drone pembom vampir dan drone kamikaze first person view, kata Kepala Staf Brigade Kartir, Andriy Pomohibus. Menurut The Kyiv Post, hal ini memang terjadi dan mereka juga menyoroti beberapa contoh lain. Di Pokrovsk, drone brigade, burung Madyar, pasukan sistem, tak berawak ke-414 Ukraina berhasil mencegat serangan Rusia pada 16 Januari. Seluruh pasukan Rusia dalam serangan itu tewas atau luka parah. Video dari burung Madyar menunjukkan rekaman drone Ukraina atas kendaraan hancur dan terbakar, serta upaya sekitar 10 tentara Rusia melarikan diri dari serangan sendiri. Serangan seharusnya tidak begitu, justru pembela yang harusnya kabur. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membahas drone Ukraina. Kami sudah sebutkan sebelumnya bahwa drone-drone ini telah menjadi bagian penting dari pertahanan negara bersama dengan mortir dan artileri. Namun, pentingnya hal itu diungkapkan Kyiv Post. Kyiv Post menyebut pada 18 Januari, Ukraina meluncurkan drone di seluruh garis depan. Mereka bertanggung jawab atas sepertiga kendaraan tempur Rusia yang rusak atau hancur, serta korban tentara pada hari Minggu. Hanya dalam 24 jam, drone Ukraina berhasil menghancurkan 47 kendaraan militer atau sepeda motor dan 47 lokasi peluncuran drone milik Rusia. Mereka juga menewaskan 187 tentara Rusia dan melukai parah 214 lainnya akibat serangan drone. Kerugian ini dikonfirmasi lewat video drone Ukraina yang dibagikan burung-burung Madyar menurut Kyiv Post. Apakah mengejutkan jika Ukraina diperkirakan membuat 4 juta drone per tahun dan Rusia belum punya solusinya? Pasukan Putin juga belum tahu bagaimana menanggapi serangan Ukraina yang menghancurkan garis depan Rusia. Seperti disebutkan sebelumnya, Rusia mengklaim merebut Kupiansk beberapa kali menjelang akhir 2025 untuk mengingat kota Kupiansk. Itu tidak benar. Menurut laporan terbaru, Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah Kupiansk. Dan sekarang sudah mendekati titik di mana Ukraina yang akan segera menguasai seluruh Kupiansk, bukan Rusia. Pada 15 Januari, Financial Times mengungkapkan semuanya. Disebutkan bahwa pasukan Ukraina mengklaim hampir berhasil mendorong pasukan Rusia keluar dari kota di timur laut itu. Dalam apa yang disebut oleh media tersebut sebagai pembalikan dramatis. Di kota yang nyaris dikuasai beberapa bulan lalu, Ukraina memastikan Kupiansk tetap aman. Ukraina mengerahkan beberapa unitnya yang paling berpengalaman dalam pertempuran, termasuk kelompok Lazar yang berisi operator drone tingkat atas,
untuk menggempur pertahanan Rusia di Kupiansk, didukung oleh kelompok penyerang yang terdiri dari kendaraan lapis baja dan tentara yang dimobilisasi. Unit drone elit seperti kelompok Lazar dapat menyebabkan banyak korban pada pasukan Rusia, sehingga infanteri Ukraina bisa maju merebut wilayah. Ukraina makin cerdas memanfaatkan medannya. Geografi membantu menjelaskan kenapa pasukan Ukraina bisa menyerang balik di Kupiansk. Bekas pusat jalur kereta api ini dikelilingi hutan dan dibelah sungai Oskil yang jadi hambatan alami bagi unit Rusia membangun pijakan, menurut Financial Times. Ukraina memaksa pasukan Rusia menyerang lewat jalur sempit yang mudah dipertahankan, sehingga Ukraina bisa maju. Situasi di Kupiansk makin buruk bagi Rusia. Menurut Kiev Post, Brigade Serbu ke-77 Ukraina membagikan video 19 Januari yang menunjukkan kehancuran di barisan Rusia. Drone-drone Ukraina mengincar segala sesuatu, mulai dari bunker darurat yang dibuat Rusia di Kupiansk hingga tentara-tentara individu yang mencoba melarikan diri dari benteng yang telah mereka buat. Drone pengintai Rusia pun tak luput dari serangan itu. Drone Ukraina menyerang, membuat Rusia kehilangan pengawasan udara terhadap pergerakan pasukan Ukraina. Banyak dari pertempuran ini terjadi pada malam hari. Artinya, Ukraina juga memanfaatkan kegelapan bersama dengan geografi Kupiansk dalam upaya pembebasan kota yang sedang berlangsung. Itu bukan hal buruk bagi pembela kota yang diklaim dikuasai Putin. Namun, ini tidak berarti serangan Rusia berhenti. Garis depannya, pasukan mungkin sedang runtuh di beberapa wilayah Ukraina. Namun, Putin bukanlah tipe orang yang akan memerintahkan penarikan mundur atau bahkan pengelompokan ulang pasukannya. Dia memerintahkan mereka maju meski apapun terjadi hingga mereka mati. Contoh sempurna, maksud kami bisa dilihat pada laporan RBC Ukraina 18 Januari tentang serangan Rusia selama 24 jam hingga pukul 4 sore. Saat itu, 69 pertempuran telah atau sedang berlangsung di seluruh garis depan. Terjadi 29 serangan ke Pokrovsk, Ukraina berhasil menghentikan semua kecuali satu. Sebagian besar serangan Rusia gagal atau masih berlangsung saat ringkasan ini diterbitkan. Kerugian Rusia pada 17 Januari meliputi 830 tentara, 845 drone, 105 kendaraan, dan 33 sistem artileri. Seberapa keras pun mereka mencoba, para penjajah Rusia tampaknya tidak bisa menembus pertahanan Ukraina. Ini bukan sekadar keberhasilan Ukraina sekali di garis depan. Kupiansk jadi sorotan, tapi Ukraina berhasil menahan serangan Rusia di beberapa tempat dan merebut wilayah saat ada peluang. Itu bukan kebetulan, tapi pola yang membuat garis depan Rusia runtuh sendiri. Semuanya berawal dari kerugian besar Rusia dalam hal pasukan dan peralatan. Anda sudah melihat beberapa petunjuk bahwa Rusia kehilangan jumlah tentaranya yang sangat besar dalam serangan terhadap Ukraina. Dan ada penyesuaian taktis yang dilakukan Ukraina yang menjelaskan alasannya yang akan kita bahas sebentar lagi. Pada 19 Januari, Ukraina melaporkan sekitar 1.227.440 korban di angkatan bersenjata Rusia. Hilangnya lebih dari 11.500 tank, 23.900 kendaraan, tempur lapis baja, dan 36.000 sistem artileri. Ini bukanlah kerugian yang sepele karena berdampak pada segala hal yang sedang dicoba dilakukan Rusia di garis depan. Logika dasar menunjukkan setiap prajurit yang tewas adalah seseorang dengan pengalaman yang hilang dari perhitungan. Rusia mengganti tentara yang tewas dan terluka dengan pasukan kontrak baru yang lebih mudah dihancurkan Ukraina karena kurang pengalaman. Banyak tank dan kendaraan hancur oleh drone Ukraina membuat pasukan Rusia sering menyerang tanpa perlindungan lapis baja. Seperti yang terjadi pada Lehman di akhir November. Pasukan Rusia tak hanya kekurangan tank dan kendaraan lapis baja, tapi juga perlindungan dasar seperti helm dan rompi anti peluru. Peralatan lapis baja Rusia kurang unggul di perang Ukraina. Tak perlu jadi jenius untuk menyadari itu. Perlindungan sedikit lebih baik daripada tanpa perlindungan. Serangan Rusia juga mungkin berhasil. Ukraina berperan besar memaksa Rusia mengubah pendekatan
sehingga pasukan garis depan Rusia kini sangat kesulitan. Moscow Times pada 30 Desember melaporkan perubahan upaya perang Rusia di 2025 dengan pergeseran dari serangan massal ke pertempuran satuan kecil. Kamu juga baru mendengar kerugian besar tank dan kendaraan lapis baja Rusia. Kremlin sebenarnya tidak ingin memilih ini, tapi terpaksa karena pertahanan Ukraina sangat efektif. Satuan-satuan kecil ini dibentuk untuk menguji pertahanan Ukraina, dengan tujuan menemukan titik-titik lemah kecil yang bisa dimasuki oleh sekelompok kecil tentara. Teknik ini bahkan berhasil sampai batas tertentu di Pokrovsk dan Mirnarat. Teknik infiltrasi ini memungkinkan Rusia untuk membangun beberapa posisi di dalam kota-kota Ukraina. Namun, satuan kecil ini kerap menyusup tanpa dukungan berarti. Terlalu sering, para penyusup ini teridentifikasi oleh Ukraina, dikepung, dan dihancurkan. Contoh lain terjadi pada 10 Desember, ketika Ukraina Inform melaporkan upaya infiltrasi ke wilayah belakang Ukraina yang berakhir dengan tewasnya 5 tentara Putin. Ini sedang terjadi di seluruh Ukraina. Rusia melakukan 60-70 serangan per hari. Tidak sulit untuk melihat mengapa Rusia kehilangan begitu banyak tentaranya ketika taktik terbaik mereka tampaknya hanya mengirim kelompok kecil dan berharap mereka tetap tersembunyi cukup lama sampai persediaan kendaraan lapis baja Rusia yang semakin menipis tiba untuk memberikan dukungan. Rusia masih mencoba melancarkan serangan yang sedikit lebih besar. Fakta Rusia masih melakukan ini jadi alasan lain kenapa pasukan garis depan mereka runtuh. Seperti yang dicatat oleh penulis Forbes, Vikram Mittal, pada 16 Januari, taktik garis depan Ukraina seringkali memungkinkan mereka menguras kekuatan pasukan Rusia sebelum mereka sampai pada titik di mana mereka bisa melancarkan serangan ke wilayah yang seharusnya mereka rebut. Beberapa bulan terakhir, Rusia menambah pasukan untuk menembus pertahanan Ukraina, tulis Mittal. Pertahanan ini berupa sabuk rintangan berlapis seperti parit anti-tank, kawat berduri, penghalang beton, dan ladang ranjau yang sulit ditembus pasukan Rusia. Tambahkan zona pembunuhan besar yang diciptakan Ukraina dengan ribuan drone, maka Anda mendapat pertahanan yang sangat mematikan. Semua itu diperkuat oleh unit seukuran regu yang ditempatkan di posisi-posisi yang diperkokoh. Rusia mengirim 50-60 tentara untuk menyerang posisi yang dipertahankan. Disinilah taktik Ukraina sangat cerdik. Prajurit Ukraina tidak bertahan dan bertempur, mereka mundur memancing tentara Rusia yang menyerang untuk berpikir bahwa Ukraina telah menyerahkan posisi tersebut. Ingat kombinasi drone, mortir, dan artileri yang disebutkan Kiev Post? Kini giliran mereka bertindak. Senjata diarahkan ke posisi Ukraina, menunggu Rusia mencoba menduduki. Saat tentara Ukraina mundur dan Rusia mengambil alih posisi, terjadi kekacauan, drone, artileri, dan mortir menghancurkan segalanya. Tentara Rusia berubah dari gembira menjadi takut saat dihancurkan strategi sederhana Ukraina. Dan setelah debu mereda, Ukraina kembali maju untuk merebut kembali wilayah tersebut, di mana mereka memasang jebakan lagi untuk kelompok tentara Rusia berikutnya yang diperintahkan untuk melakukan serangan. Dan pada beberapa kesempatan, ketika para penyerang Rusia menyadari apa yang sedang terjadi saat mereka mencoba mundur, Ukraina tetap punya jawabannya. Rusia akan mengirim gelombang kedua setelah yang pertama biasanya berisi drone. Namun, Ukraina memiliki begitu banyak drone miliknya sendiri di area di mana Rusia mencoba melakukan serangan, sehingga mereka dapat melihat gelombang kedua ini datang. Ukraina akan melakukan serangan balasan untuk mendorong gelombang kedua mundur dan mencegah Rusia mengamankan posisi atau memanfaatkan drone dengan optimal. Berkali-kali, pasukan Rusia terjebak oleh taktik ini. Yang akhirnya terjadi adalah kombinasi antara operasi yang terganggu dan moral prajurit yang anjlok drastis. Operasi lanjutan yang bergantung pada posisi yang sudah direbut tidak dapat dilanjutkan. Karena strategi umpan dan tipu daya Ukraina, prajurit Rusia tetap menyerang, meski tahu Ukraina baru saja menghancurkan rekan mereka dan sadar kemungkinan besar akan tewas atau terluka. Banyak tentara Rusia di garis depan adalah rekrutan baru akibat kerugian besar, sehingga serangan ke Ukraina melemah karena mereka hanya berisi tentara ketakutan yang ingin pulang. Banyak yang tidak mendapat kesempatan itu. Mereka tewas demi perang Putin karena taktik yang seharusnya mematahkan Ukraina malah jadi musuh terburuk Rusia.
Dengan lebih banyak celah di garis depan Rusia, Ukraina bersiap mengubah pendekatan pada 2026. Pertahanan tetap kuat. Namun setelah 2025 melumpuhkan garis depan Rusia-Ukraina, melihat peluang merebut lebih banyak wilayah dan akan menyerang. Cari tahu lebih lanjut tentang apa yang direncanakan Ukraina dalam video kami. Dan jangan lupa untuk berlangganan The Military Show untuk liputan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di garis depan perang Ukraina. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.